Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda syakirin. Al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min jami'i ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka untuk mengadakan satu sedikit kajian tentang agama kita yang kita yakini untuk bisa mengantarkan kita hidup di dunia sampai ke akhirat bergelimpangan dengan bahagia. Wow. Tadi saya katakan, apakah seorang muslim bisa bahagia? Apakah kita bisa bahagia? Sangat bisa. Sangat bisa. Allah sudah memberikan kodrat irodatnya kepada manusia senang dengan kebahagiaan. Yang diawali senang dengan cinta. Allah sudah berjanji dalam surat An-Nisa ayat 14. Hubbus syahwati minan nisa. Dari ayat ini kita tahu bahwa berawal dari mencintai lain akan berakhir dengan kebahagiaan dan akan membentuk nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian, apabila seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, itu tepat dan sesuai dengan kodrat Allah. Di mana-mana orang rela bekerja, rela berbuat untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan sampai berbuat yang melanggar batas pun dia lakukan asalkan mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Sudah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, Allah sebagai pencipta makhluk, terutama manusia ini yang dicintai. Sekali lagi, manusia ini dicintai oleh Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah menciptakan manusia, maka Allah juga menyediakan peluang untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijamin bisa berhasil. Siapapun orang. Tidak memikir pendidikan, tidak terbatas dengan kekayaan, tidak terukur dengan dengan keturunan. Ayatnya jelas. Seruan dan panggilan serta undangan Allah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita. Surat An-Nisa ayat. Dalam surat An-Nisa ayat 14, Allah telah memberikan informasi yang bisa kita jadikan sebagai manusia penciptaannya. Kita jadikan satu pegangan untuk meraih dan merengkuh yang namanya bahagia. Subhanallah. Sekali lagi, semua orang mencari kebahagiaan. Dari orang kampung sampai orang gunung, ya, dari orang kota sampai ke orang desa, semuanya mereka mencari kebahagiaan dan mencari kebahagiaan dengan berbagai cara, dari cara yang terhormat sampai cara yang khianat. Ialah ingin mendapatkan apa? Bahagia. Untuk mendapatkan bahagia sekali lagi tidak salah. Itu sudah kodrati dan manusia. Allah yang menciptakan manusia, makhluk yang paling dicintainya, Allah menyediakan jalan keluar. Siapapun orangnya, tidak pandang pangkat, tidak pandang derajat, tidak pandang kepandaian dan sebagainya, enggak pandang. Yang jadi pandang adalah persyaratannya cuma satu, jadilah orang soleh. Hah? Gimana? Jadi orang soleh? Benar.
Jadilah orang yang, kalau siapapun orangnya menjadi orang soleh, dijamin oleh Allah akan hidup, bukan akan, dijamin oleh Allah pasti hidupnya bahagia, pasti. Jadi kalau ada orang mencapai kebahagiaan dengan cara mendapatkan predikat pendidikan, kesejahteraan, kekayaan, ya andai kata tercapai pun itu hanya sementara. Hanya sementara. Kebahagiaan yang akan kita peroleh dengan cara yang seperti itu hanya diperoleh dengan jangka waktu yang bisa dihitung. Maksimal 100 tahun. Lebihnya mau kemana? Tapi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Di dunia tidak susah-susah amat hidupnya. Tidak susah-susah amat. Rizki Allah yang atur. Begitu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat, kalau mengikuti petunjuk Quran, ya jadilah orang itu. Mas, jangan negatif berpikir. Cara orang soleh orangnya begini. Enggak. Besok kita lanjutkan. Kayak apa sih orang soleh? Apa orang harus siatai pakai sarung? Orang yang soleh setiap hari zikir di masjid? Apa begitu? Tidak gitu. Tapi yang jelas sudah ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah ditunggu-tunggu. Lihat surat Al-Qasas ayat 68. Lihat surat Al-Qasas ayat 68. Lihat juga di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah menunggu kepada orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ditunggu oleh Allah. Sampai Allah tunjukkan resepnya. Resep untuk mendapatkan kebahagiaan hidup menurut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 96. Balasannya di sana Allah sudah menunggu kita, man amila sholihan, siapapun orang yang soleh. Apa kata Allah? Walanajziyannahum, pasti aku berikan dia kebahagiaan hidup. Walanajziyannahum hayatan thayyibah. Sekali lagi, kalau berbicara orang soleh, bukan orang yang setiap hari di masjid, bukan orang yang setiap hari pakai sarung, bukan orang yang kalau ditanya sudah subhanallah, bukan itu hanya tanda-tanda sebagian kecil. Orang soleh bisa pakai celana panjang, bisa pakai dasi. Orang soleh bisa pakai dasi, bisa pakai celana panjang. Gak harus pakai sarung. Di sana Allah jelas, man amila sholihan, siapapun orang. Gak pakai pandang bulu yang kiai, yang santri, yang siapapun. Siapapun yang soleh, apa jadi Allah wala ya? Mindakali kamu tahu baik itu laki-laki maupun perempuan, wala dia nampayatan. Pasti kami akan beri mereka kehidupan yang bahagia. Padahal orang nungsang jempalik, orang berbuat dari yang perbuatan terpuji sampai perbuatan hina, sampai melanggar hukum, yang dicari adalah bahagia. Islam memberikan konsep bahagia, jadilah orang soleh. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya menarik sekali ini, tapi
lagi karena kita terbatas dengan waktu. Pagi hari mau kerja, panjenengan mau kerja, saya juga mau punya aktivitas. Oleh karena itu ya tidak panjang yang saya sampaikan. Sekali lagi, banyak orang mencari kebahagiaan, berbuat apa saja yang ia lakukan, dari perbuatan yang terpuji, perbuatan mulia, sampai perbuatan hina, bahkan melanggar hukum. Yang dicari adalah hidup bahagia. Mencari hidup bahagia adalah kodrati, tidak salah, tidak luput, apalagi keliru. Betul sekali sudah. Ya, cuman cara mendapatkan kebahagiaan inilah yang menjadi masalah, dan Islam Allah memberikan jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang dijamin pasti berhasil adalah menjadi orang soleh. Dan orang soleh tidak harus pakai sarung. Orang soleh tidak harus tiap hari di masjid, tiap hari pegang tasbih, tidak. Kayak apa orang soleh? Dan siapakah itu orang soleh? Insya Allah pada program yang akan datang kami lanjutkan. Orang soleh itu bolehkah pakai celana panjang? Bolehkah pakai dasi? Bolehkah orang soleh itu menjadi pejabat dan sebagainya? Boleh. Sekali lagi, boleh. Kita lanjutkan pada program yang akan datang. Kayak apa orang soleh dan siapakah itu orang soleh? Sadar, banyak bicara banyak salah, banyak bicara banyak kata banyak salah. Kami hanya memohon kepada panjenengan untuk dimaafkan semua kesalahan kami, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan catatan positif dari Allah SWT alias mendapatkan pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.